Halo Jebret Tim, ketemu lagi sama Bang Bes di program Indep Bola. Nah, hari ini khusus kita akan bahas soal tim di La Liga, FC Barcelona. Ya, setelah awal musim tahun lalu mereka sempat bermain jelek dengan Ronald Koeman dan akhirnya muncul kembali dengan formasi baru 3-5-2. Nah, pada musim ini seperti apa Barcelona akan bermain? Yuk kita lihat. Pemilihan Ronald Koeman tentu berdasarkan bahwa filosofi Barcelona adalah sepak bola, penguasaan bola. Dan pada tahun 90-an awal, pelatih Barcelona adalah Johan Cruyff. Dia yang mengantarkan bagaimana bermain dari kaki-kaki, bagaimana memperkenalkan sepak bola rondo atau sepak bola penguasaan bola, ya, dimulai dari latihan. Jadi pada musim ini, saya prediksi Barcelona akan kembali memainkan sepak bola 1-4-3-3. Seperti apa? Seperti ini. Oke, yes. Dengan satu holding. Oke, sepak bola 1-4-3-3. Kemungkinan akan kembali dimainkan Barcelona pada musim ini. Kenapa? Satu alasannya adalah kembalinya sang pemain La Masia, Eric Garcia, untuk menemani Gerard Piqué. Ya, kenapa Eric Garcia disebut sebagai salah satu pion untuk memainkan sepak bola tiki taka kembali adalah dia salah seorang ball playing defender. Ya, ketika kiper pegang bola maka yang dilakukan pertama adalah di sini, ya, dua center back yang melakukan build up dan ditemani satu jangkar yang menjaga kedalaman dan dua gelandang di sini. Ya, dan di atas ada 3 striker. Ya, kita mulai dari pembahasan line up. Yang pertama ada Ter Stegen. Kemungkinan tahun ini masih dia kipernya. Kalau misalnya di timnas Jerman tidak ada Manuel Neuer, pasti dia udah main, ya. Dia dipilih juga karena dia punya kemampuan untuk mendistribusikan bola, sangat tenang, sudah sangat matang juga dan cocok dengan filosofi Barcelona. Dan di sisi kiri dulu kita udah bahas tadi sedikit, ada Eric Garcia yang sempat bermain di La Masia dan sempat berguru ke gurunya atau sepuhnya sepak bola tiki taka Pep di Manchester City dan akhirnya kembali lagi ke Barcelona. Dan di sini ada Gerard Piqué, mungkin sudah di usia senja tetapi dia masih bisa membuktikan dan dia masih ada pengalaman di masa lalu bahwa dia bisa membawa Barcelona balik lagi ke masa kejayaannya. Terus di sebelah kiri, fullback kiri masih ada pemain lama, Jordi Alba. Terus di kanan ada Serginho Dest. Nah, yang menarik di fullback ini adalah di sepak bola modern tahun 2018 sampai 2020 ada sedikit tren bahwa fullback itu naik. Nah, Barcelona juga mengadopsi tren sepak bola saat ini. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Nanti terus di depan ada Frenkie de Jong. Disebut-sebut sebagai penerusnya Xavi karena memiliki kemampuan yang sangat baik. Dia juga punya kelebihan adalah dia bisa memainkan beberapa posisi di tengah. Dia bisa jadi gelandang bertahan, dia bisa jadi jangkar, dia bisa jadi playmaker, dia juga bisa jadi false nine, sempat jadi false nine. Terus di sebelah kirinya ada pemain muda terbaik Spanyol, musim kemarin main 50-an, 60-an pertandingan. Di sini ada Pedri, ya. Nanti kita bahas seperti apa pergerakan Pedri di formasi 1-4-3-3. Nah, yang menarik di depan adalah datangnya seorang Sergio Aguero yang Barcelona sudah lama kehilangan sosok nomor 9, goal getter atau poacher yang ada di dalam kotak ini. Mereka butuh seseorang yang punya presence di dalam kotak penalti dan bisa mencetak gol. Nah, ini diharapkan dengan kehadiran seorang Memphis Depay. Nah, di sebelah kiri diharapkan juga Barcelona sangat kehilangan sosok Neymar dan di sini yang diharapkan bisa menggantikan adalah Memphis Depay. Memang Memphis Depay bukan tipikal seorang winger yang akan melebar, yang akan menusuk lewat sayap. Dia adalah tipikal winger yang masuk ke dalam dan ngambil create chance dan mencetak gol. Nah, yang menarik adalah di sebelah kanan ini kemungkinan akan signing pada minggu ini atau bulan ini Lionel Messi. Ya, tapi nanti kita akan buat bagaimana formasi Barcelona dengan Messi dan tanpa Messi. Sementara kita buat dulu dengan Messi karena memikirkan Barcelona tanpa Messi agak sulit, ya. Nah, formasi 1-4-3-3 Barcelona sangat sederhana. Mereka memainkan sepak bola ball possession, ya, tetapi di atas ball possession itu ada namanya positional play, di mana setiap pemain itu bergerak, ya. Ketika mereka pegang bola, ketika mereka habis passing,
tugas tidak selesai. Di situ mereka buka lagi, buka ruang lagi, opsi lagi, itulah. Makanya ada banyak sekali di sini kita bisa lihat segitiga, ya. Jadi opsi passing. Akan tercipta banyak sekali ruang ketika kita pegang bola, kita melakukan yang dinamakan dengan spread out atau menyebar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada segitiga, segitiga, segitiga dan menciptakan ruang. Kalau kata Xavi, sepak bola adalah ruang dan waktu. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang dan bisa menciptakan waktu. Dan tentunya ketika ada ruang, ada waktu, kita punya waktu untuk berpikir dan melakukan eksekusi dengan baik. Ketika sudah di dalam formasi seperti ini, tentu bolanya akan menjadi kunci. Ya, bukan orang yang cepat, tetapi kecepatan bolanya harus cepat. Kelebihan formasi 1-4-3-3 dengan tiki taka seperti Barcelona adalah sirkulasi bolanya yang cepat. Akhirnya lawan juga akan terpancing apakah dia akan melakukan pressure. Anggap di sini adalah bola, ketika dia melakukan pressure di sini maka kawan ini akan free. Ya. Ketika dia nggak pressure, dua ini di sini, maka dia akan bisa bawa bolanya ke depan. Ya, ini adalah salah satu dari banyak kelebihan ball possession ala Barcelona yang sempat dicintai pada tahun 2010, sempat juga juara Piala Dunia bersama Spanyol. Tentunya ketika Ter Stegen pegang bola, ketika dia pegang bola di sini, dia akan meminta untuk dua center back membuka, dan ketika lawan tidak melakukan pressure, ini jadi lawan aja. Ketika lawan pressure-nya sampai sini, ya, peraturan baru FIFA tidak boleh masuk ke dalam kotak. Ketika bola dipassing, ini jadi bola aja lagi. Ketika jadi dipassing, ini akan punya opsi untuk memberikan ke samping sini atau ke tengah, ya. Kalau misalnya lawan pakai 3 seperti ini dan semuanya dijaga, ya, maka di sini kiper dia punya opsi untuk menembak langsung ke sayap. Ya, ini sangat menarik karena di Barcelona pada era tiki taka waktu itu, dua Dani Alves, Jordi Alba naik, dan di sini center back-nya akan diisi oleh Sergio Busquets, ya, karena Sergio Busquets adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa sepertinya, karena dia yang menjaga kedalaman, menjadi orang pertama yang bertahan ketika diserang. Terus di sini yang menarik adalah peran Pedri dan Frenkie de Jong. Ketika dua fullback ini naik, kemungkinan besar adalah ketika satu naik dan satunya akan menyeimbangkan, dan salah satu gelandang tentunya adalah Sergio Busquets yang akan paling sering di situ. Dia akan masuk ke sini dan Pedri dia akan punya kebebasan untuk menusuk atau untuk berada di second line seperti ini. Nah, di sini ada tugas seorang Frenkie de Jong yang menghubungkan antara lini belakang, tengah, ke depan. Semakin matang dan dia bisa menjadi kunci permainan Barcelona pada musim ini. Nah, yang menarik lagi di depan, kalau kita bahas soal Lionel Messi, maka dia biasanya akan masuk ke sini dan akan memberikan ruang untuk fullback naik. Dan kebanyakan juga dia jadi di second striker di sini atau dia masuk sebagai striker dan Sergio Aguero ke samping. Ini seakan-akan membuat Barcelona seperti mempunyai dua striker yang disupport oleh fullback yang naik di sebelah kanan dan ada juga fullback di sini, dan Memphis Depay perannya seperti apa? Dia bisa menciptakan di sini, mengisi ruang di sini, ruang antar lini, ya. Seperti apa ruang antar lini? Nih, ini ada lini pertahanan, lini tengah. Ruangan yang di sini ini akan menjadi milik Pedri dan Memphis Depay. Oke, itu tadi kalau kita bahas soal Barcelona dengan pemain intinya. Nah, hal yang menarik yang Bang Bes lihat di pertandingan persahabatan Barcelona, beberapa pertandingan persahabatan akhir-akhir ini, itu adalah ketika Koeman memainkan seorang Sergi Roberto, ya. Di sini ada Frenkie de Jong, Sergi Roberto. Kalau misalnya Frenkie de Jong yang tidak main dan Sergi Roberto yang main, ada kemungkinan Barcelona juga akan memainkan formasi 3 back musim ini. Seperti apa formasi 3 backnya? Seperti ini, ya. Bola udah progres, Serginho Dest naik, Alaba naik. Nah, yang menarik di sini kita harus lihat bahwa seorang Sergi Roberto dia akan mengisi posisi di center back sisi kanan. Jadi di belakang masih ada 3. Dan ini memberikan keleluasaan untuk fullback naik, ya, untuk mengisi ruang yang ada di sini. Ini yang menurut Bang Bes akan menjadi inovasi Barcelona pada musim ini, bahwa salah satu gelandang bertahannya di sini case-nya adalah Sergi Roberto, dia akan turun ke sini
dan menjadi center back tambahan. Dan tetap di sini ada orang yang paling setia, Sergio Busquets. Terlalu banyak kayaknya Barcelona namanya Sergi, jadi pusing kita. Ya, dan Pedri di sini dia akan mendapatkan keleluasaan. Kita tahu timnas Spanyol dia memainkan sepak bola 4-3-3 dan Italia kesulitan juga karena Pedri di sini dia bermain sangat baik. Ya, itu opsi dari Barcelona dengan pemain intinya. Nah, sekarang salah satu kelebihan Barcelona juga adalah kedalaman skuad. Kita tahu di beberapa lini juga ada beberapa pemain bagus, khususnya di kiper ada Neto sebagai cadangan, di lini belakang Eric Garcia kalau misalnya dia belum bisa pakem dengan teman-temannya, masih ada Lenglet, masih ada Oscar juga di sana. Terus di tengah juga ada banyak sekali opsi. Tadi kita udah sebut ada Sergi Roberto dan di depan masih ada kalau misalnya nggak pindah ada Braithwaite, ada juga si mungkin orang yang sedikit akan pindah kemungkinan besar akan pindah adalah Antoine Griezmann. Ya. Antoine Griezmann dibanding yang lain adalah dia punya kelebihan untuk turun di sini. Ketika dia turun ke belakang, dia mempunyai banyak sekali ruang, banyak sekali kesempatan untuk dapat bola, untuk pegang bola, untuk ciptakan peluang dan bisa mencetak gol. Itu adalah kelebihan dari seorang Antoine Griezmann. Tetapi sayangnya musim ini sepertinya dia akan dilepas. Ya. Nah, tadi itu kelebihannya FC Barcelona. Nah, sekarang kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika mereka memainkan Lionel Messi, Sergio Aguero, terus si Memphis Depay. Salah satu kekurangan mereka bertiga adalah defending atau bertahan. Di sini kita nggak bilang soal transisi karena ketika kena serangan balik itu tidak akan kita bahas, tetapi adalah momen ketika out possession. Ketika lawan sedang pegang bola, ketika lawan sedang ingin build up, kemungkinan besar tiga pemain ini tidak akan melakukan pressing atau tidak akan sanggup melakukan pressing yang terus-terusan selama 90 menit. Karena faktor umur juga, terus mereka juga sudah adalah pemain yang cukup senior ya di tim masing-masing. Jadi kemungkinan besar lawan akan bisa pegang bola dan bisa mungkin mereka akan nunggu di sini dan lawan bisa progres sampai setidaknya setengah lapangan. Ini sedikit merugikan Barcelona. Ini adalah kekurangan pertama. Musim depan kemungkinan Barcelona tidak akan memainkan sepak bola yang pressing karena ini. Kecuali ya yang di cadangan itu main. Ada Ansu Fati, ada Ousmane Dembele, ya mereka kan relatif lebih muda dan lebih bertenaga. Kemungkinan mereka bisa melakukan pressing di situ. Terus kelemahan kedua adalah ketika Barcelona udah naik menyerang, tadi seperti Bang Bes bilang fullbacknya naik, Frenkie De Jong di sini, Pedri di sini bebas. Nah kemungkinan besar adalah mereka sangat rentan akan serangan balik. Ketika lawan menaruh pemain di sini atau di sini, mereka akan cenderung geser dan di sini akan tercipta ruang kalau ada pemain tambahan, pemain lawan. Jadi serangan balik masih menjadi momok ya, apalagi sepak bola ball position pada tahun 2012, 2013 ketika mereka kalah dengan tim-tim dari Jerman itu kalahnya karena counter press. Ketika bola direbut langsung dipres kembali. Ya. Itu dia tadi episode in-depth bola kita soal Barcelona. Apakah Barcelona bisa kembali lagi ke masa kejayaannya? Tapi yang pasti kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti adalah Barcelona tahun ini akan jadi tim yang atraktif kembali, menjadi tim yang menyerang kembali, menjadi tim yang mudah-mudahan bisa dicintai kembali. Ya, dengan ada atau tidaknya Messi, sepak bola 1-4-3-3 ball possession tiki-taka ala Spanyol dan Barcelona sepertinya akan kembali. Siap-siap ball possession 60-70%. Ya itu dia dari Bang Bes tadi, sampai ketemu lagi di in-depth berikutnya. Kalau ada yang di request, komen di bawah dan jangan lupa like, komen dan subscribe di semua channelnya Jebret Media TV. Terima kasih.